Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aceh Galeri, bertemu kembali bersama saya Temenggung Adifa di channel khusus Sejarah Aceh. Kali ini kita membahas sedikit sejarah tentang berdirinya Republik Islam Aceh. Tahukah Anda sahabat semua bahwa di Aceh pernah didirikan Republik Islam Aceh? Republik Islam Aceh didirikan pada tanggal 15 Agustus 1961 setelah upaya bertahannya perjuangan jihad rakyat Aceh terhadap kezaliman pemerintah Republik Indonesia. Dalam alam pikiran para mujahidin Aceh bahwa jihad menegakkan negara Islam harus tetap dilanjutkan sekalipun nyawa mereka adalah taruhannya. Memang memikul amanah Allah adalah suatu yang berat seperti memegang bara api. Akan tetapi bagi seorang yang berjiwa muklis, seberat apapun amanah itu, bila bertawakal kepada Allah, maka dengan sendirinya Allah pasti akan memberi kemenangan dan membantunya. Tengku Muhammad Daud Bereh merefleksikan sirah nabawiyah ini ketika ia diajak oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Muhammad Nasir untuk menerima amnesti dari pemerintah Republik Indonesia. Namun pada akhirnya Tengku Muhammad Daud Bereh tetap bertahan dengan keyakinan semula, yakni meneruskan revolusi Islam di Aceh dengan segala kekuatan senjata dan pasukan yang sangat terbatas. Dalam struktur kelembagaannya, perjuangan menegakkan RIA Republik Islam Aceh pada dasarnya berpisah dengan kekuatan-kekuatan penggerakan lain di Indonesia, termasuk dengan kekuatan Gerakan Darul Islam di Jawa Barat. Hal mana bagi Tengku Muhammad Daud Bereh sendiri sikap seperti itu dilakukan karena berita tentang penggerakan pusat Darul Islam di Jawa Barat mengalami tekanan yang cukup berat dari pihak militer dengan diberlakukannya pagar betis. Oleh karena itu, Tengku Muhammad Daud Bereh berinisiatif tetap melanjutkan jihad suci menegakkan syariat Islam dan negara Islam di bumi Aceh. Pada tahun 1962, ketika mendapat tawaran dari Nasution melalui Panglima penguasa perang Kodam I Iskandar Muda, Kolonel Muhammad Yasin, mengadakan perundingan dengan Tengku Muhammad Daud Bereh untuk menyelesaikan konflik berdarah di Aceh. Dalam perundingan itu, pemerintah akan memberikan hak penuh melaksanakan hukum syariat Islam bagi rakyat Aceh. Setelah mengadakan rapat khusus dengan para tokoh ulama serta mengambil mudarat dan manfaatnya dari sebuah perundingan itu, pada akhirnya diputuskan untuk menerima tawaran pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Syariat Islam pun telah dirumuskan dengan baik ketika itu. Namun, tawaran itu hanya sebagai alat untuk melumpuhkan perjuangan Republik Islam Aceh. Hal ini terlihat ketika Tengku Muhammad Daud Bereh dan para pejuang RIA turun gunung, bahwa perundingan itu hanya merupakan siasat untuk menangkap beliau. Sama persisnya dengan Soekarno yang membuat perangkap rahasia pada tahun 1948. Pemerintah Republik Indonesia kembali menampakkan belang sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang katanya anti-Islam. Akan tetapi bagi para mujahidin Aceh, cita-cita Republik Islam Aceh merupakan tujuan hidup yang abadi.
perlakuan dari pemerintah Republik Indonesia seperti itu. Tetapi bagi mujahidin, semangat perlawanan terhadap kemungkaran tidak surut. Keinginan dan cita-cita mereka menegakkan kalimat Allah di serambi Mekah tetap menyala. Prinsip mereka selaras dengan firman Allah yang berbunyi, wajahidu fi sabilillah hatta la takunal fitnah wa yakuna dina lillah. Pada awalnya, para mujahidin Aceh yang bangkit kembali pada tahun 1972, kemudian 1974. Tetapi karena berlarut-larutnya janji Tengku Muhammad Hasan Ditiro mau memasukkan senjata ke Aceh, maka gelombang gerakan baru nampak ke permukaan pada tahun 1977. Demikian sedikit kisah dan sejarah singkat berdirinya Republik Islam Aceh yang digagaskan oleh Tengku Muhammad Daud Bereh dan kemudian berlanjut dengan gerakan yang dilakukan oleh Tengku Muhammad Hasan Ditiro yang dikenal dengan Gerakan Aceh Merdeka yang diproklamirkan pada tahun 1976.